Hai guys, kami dari kelompok 1 Botani Farmasi ingin menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup botani farmasi. Kira-kira seperti apa sih ruang lingkup botani itu? Pengertian botani farmasi. Botani farmasi merupakan mata kuliah wajib keahlian berisi pokok bahasan tentang klasifikasi dan pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi, morfologi tumbuhan, karakteristik tumbuhan, bentuk organ vegetatif dan organ generatif tumbuhan, serta struktur anatomi dan proses fisiologi yang terjadi dalam sel tumbuhan. Selanjutnya, mengapa kita mempelajari botani? Botani merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan memiliki berbagai manfaat di berbagai bidang, termasuk dalam bidang kesehatan. Bahkan nenek moyang kita pun memakai tumbuhan untuk mengobati berbagai macam penyakit. Misalnya, meminum ekstrak dan pepaya untuk mengatasi keluhan, pencernaan, dan lain sebagainya. Dunia kesehatan yang semakin berkembang saat ini lebih banyak memanfaatkan zat kimia dalam pembuatan obat-obatan. Namun, tidak jarang obat-obatan yang diminati dan sifatnya lebih aman bagi tubuh berasal dari ekstrak tumbuhan. Obat-obatan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan kita banyak kenal sebagai obat herbal. Efek samping dari obat herbal ini dinilai lebih minim dibandingkan mengkonsumsi obat-obatan kimia, yang kemudian dampaknya akan mengganggu kerja organ tubuh jika dikonsumsi jangka panjang. Seorang farmasis pada saat menempuh pendidikan dibekali dengan ilmu botani farmasi yang mempelajari berbagai tumbuhan beserta zat yang dikandungnya dan memanfaatkan zat tersebut sebagai bahan obat untuk meredakan dan mengobati berbagai penyakit. Hal ini tidak lepas dari sejarah penemuan obat yang rata-rata dahulunya obat-obatan memang dibuat dari tumbuh-tumbuhan. Adapun peran tumbuhan bagi kehidupan manusia yaitu 1. Sebagai penyedia oksigen bagi seluruh makhluk hidup di bumi. 2. Tumbuhan juga merupakan penyusun utama eksoseren terutama di dalam hutan. 3. Peran di bidang sandang, contoh anggota perantai yang digunakan adalah kapas dan rami. 4. Peran di bidang papan antara lain adalah perantai yang digunakan untuk bahan bangunan seperti pohon jati. Rotan pun banyak digunakan untuk perlengkapan rumah tangga. 5. Peran di bidang tanaman hias, biasanya spesies di bidang kingdom plantae dapat dijadikan sebagai tanaman hias, misalnya paku sarang burung, bunga kamboja, bunga paku tanduk rusa, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui, morfologi tumbuhan itu sendiri berbeda dengan anatomi tumbuhan, di mana yang secara khusus morfologi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari bentuk fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berarti wujud atau bentuk, dan logos yang berarti ilmu. Morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan yang secara khusus mempelajari struktur internal tumbuhan pada tingkat mikroskopis. Morfologi tumbuhan berguna untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat besar dapat dikenali dan diklasifikasikan serta diberi nama yang tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klasifikasi serta pemberian nama tumbuhan adalah taksonomi tumbuhan. Morfologi tumbuhan tidak hanya menguraikan bentuk dan susunan tubuh tumbuhan saja, tetapi juga untuk menentukan fungsi dari masing-masing bagian dalam kehidupan tumbuhan. Dan selanjutnya juga berusaha mengetahui dari mana asal dan susunan tubuh yang terbentuk. Informasi morfologi dibutuhkan dalam pemahaman siklus hidup, misalnya penyebaran geografis, ekologi, evolusi, konservasi, serta pendefinisian spesies. Pengertian anatomi tumbuhan. Anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari struktur fisik tumbuhan. Hal ini juga yang dikenal dengan fitoanatomi. Dengan praktisi disiplin ilmu, ini dikenal sebagai fitoanatomis. Pengertian sitologi dan patologi. Sitologi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan studi sel, struktur, fungsi, biokimia, dan lain-lain. Disiplin dimulai dengan studi mikroskopis. Robert Hooke dari gabus pada tahun 1665 dan berbagai bentuk mikroskop adalah alat utama sitologi. Sedangkan patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit dan proses terjadinya suatu penyakit. Istilah
Istilah patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu pathos yang berarti emosi, menderita atau gairah. Sedangkan ologi artinya ilmu. Ilmu patologi disebut sebagai ilmu yang paling mendasar dalam dunia kedokteran. Nah, itu dia hasil singkat dari diskusi kelompok kami. Semoga bermanfaat.